Fikri, Mas Putra, saya izin menambahkan singkat saja. Pertama, Pak Syarif Bando, terima kasih atas paparannya tadi. Terutama Pak Syarif dan jajaran Perpusnas, saya merasakan betul Pak Syarif bukan hanya menyampaikan komprehensif seperti yang disampaikan oleh Bang Andreas tadi, dan sudah lengkap disampaikan oleh Mbak Esti, tapi saya melihat ada satu kejujuran dan juga keterbukaan dan keberanian dari Pak Syarif yang mengatakan bahwa dalam konteks ini tidak benar dan tidak bisa hanya dikatakan bahwa masyarakat kita itu tidak mau membaca. Tapi ini ada kaitannya dengan bahan baca. Untuk itu Pak Syarif, saya tadi juga sepakat dengan Pak Syarif mengatakan bahwa Jakarta itu tidak bisa dilepas seperti itu saja. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Perpusnas yang beberapa waktu lalu telah memberikan bahan baca kepada anak-anak di bantaran Kali Ciliwung di Jakarta Timur. Kenapa bantaran Kali Ciliwung dan kenapa Ciliwung itu penting? Karena lingkungan Ciliwung itu adalah bagian dari peradaban Indonesia. Saya paham betul kenapa Pak Syarif, Perpusnas dengan Ibu Mensos berkolaborasi untuk menguatkan warga yang ada di bantaran kali, karena biar bagaimanapun mereka itu juga adalah anak Indonesia yang perlu membaca. Dan memang saya apresiasi sekali karena bahan bacaannya juga dipilih. Seperti apa? Soal lingkungan, tentang pariwisata, dan juga tentang budaya. Dengan begini kita tidak hanya meminta atau mengajak mereka atau memerintahkan mereka untuk menjadikan Sungai Ciliwung itu sebagai wajah ataupun wajah depan dari rumah mereka, tapi kita juga memberikan makna kepada mereka tentang budaya, tentang lingkungan, dan tentang pariwisata. Bahan bacaan inilah yang akan membuat mereka menjadi mengerti dan memahami dan menjiwai serta menghidupinya setiap hari. Ya, jadi ini adalah satu contoh Pak Syarif yang menurut saya kolaborasi yang dilakukan oleh Pak Syarif, Kementerian Sosial, dan juga DPR RI, bagaimana kita memberdayakan masyarakat dan mereka ternyata juga di tengah pandemi ini masih bisa dan tentunya sangat dibutuhkan bahan baca seperti itu. Yang kedua Pak Syarif, tadi saya juga melihat di slide yang terakhir, ya, itu terkait dengan 3 topik tadi, saya melihat di slide itu terkait dengan topik-topik yang menjadi bahan baca itu budaya, lingkungan, dan juga pariwisata itu menjadi sesuatu yang memang belum menjadi prioritas. Untuk itu mungkin 3 hal itu, tiga topik tadi itu mungkin bisa dikemukakan, Pak Syarif, diperbanyak jumlah bahan bacanya, dan didorong juga supaya anak-anak Indonesia tidak hanya sekedar mengejar sains dan lain-lain, tapi juga terkait dengan lingkungan dan budaya. Dan yang terakhir Pak Syarif, tentunya kita melihat dalam otonomi daerah saat ini keberpihakan dari Pemda-Pemda, ya, dan juga pemerintah daerah, pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi terkait dengan bahan baca. Ini harus terus dikampanyekan, mungkin bukan hanya saja dengan DPR, tapi juga dengan instansi lain, kementerian lain Pak Syarif, dengan Kemendagri, Kemendikbud, dan lain sebagainya, agar memang keberpihakan terhadap bahan baca yang diberikan kepada anak-anak didik, anak-anak sekolah, dan mereka yang perlu membacanya itu benar-benar ada keberpihakan dari pihak pemerintah daerah. Saya rasa itu Pak pimpinan yang saya sampaikan untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh senior saya, Mbak Esti dan Pak Andreas. Terima kasih, Pak Fikri. Terima kasih.